southern slang, I speak it every day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Bapak dan Ibu. Tadi kita sudah saksikan dari salah satu rekan kami, Pak Andi Asrullah, sudah menjelaskan tentang budaya positif. Mungkin dengan materi dengan saya dengan beliau tidak jauh berbeda, karena kebetulan kami sama-sama di program guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Maros. Jadi materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu tentang budaya positif. Jadi kita kesepakatan kelas terlebih dahulu. Jadi di sini Bapak dan Ibu hadir tepat waktu, dan Bapak dan Ibu sudah duduk di sini, sudah jelas nih bahwa Bapak dan Ibu tepat waktu. Yang kedua, HP-nya di silent untuk pembelajaran kita ke depannya. Terus yang ketiga adalah aktif dan komunikatif. Dan yang keempat adalah menjaga kebersihan setelah kita tinggalkan ruangan sebentar. Jadi sisa konsumsi kita tolong diperhatikan sebentar. Kita keluar dari ruangan langsung sudah bersih. Dan kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini ada 6. Ini yang pertama adalah disiplin positif dan kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Dan yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, di sini kita ada punya permainan sedikit, perubahan paradigma. Jadi Bapak dan Ibu adalah sudah dunia berpasangan. Tugasnya adalah sobekkan secari kertas, kemudian kita genggam dan bayangkan di dalam genggaman itu ada barang yang sangat berharga. Kemudian teman yang di sebelahnya boleh mencoba dengan sekuat tenaga, boleh membujuk, mengancam, menghardik, mengintimidasi, menggoda, menyuap untuk menawari Anda bagaimana yang berbahagia di dalam genggaman tadi itu kita mau sarankan. Oke, bisa kita bayangkan dulu Bapak dan Ibu. Terus setelah itu kita lakukan, coba kita bayangkan dan apa yang terjadi. Apakah Bapak dan Ibu mau lepaskan di dalam genggaman tadi itu? Pasti. Mau? Kalau kita baca mau? Tidak. Dalam genggaman tadi kita mau lepaskan gini. Kalau ini adalah istri tak, mau dilepaskan ini kira-kira? Gak disuap. Karena ini kan barang yang berharga. Oke, jadi di sini kita bisa mengambil bahwa siapakah sebenarnya memegang kontrol, apakah yang menutup kepalan tangan ataukah yang membuka kepalan tangannya. Jadi kontrol itu kembali kepada diri kita sendiri. Kita lah yang memegang kontrol terhadap apa yang kita miliki. Kemudian dalam selanjutnya, Dr. William Gasser dalam kontrol teori dalam bukunya tentang mikrosepsi tentang makna kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian kita berilusi bahwa guru itu semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, selanjutnya di sini kita stimulus respon Bapak dan Ibu. Stimulus responnya adalah kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Padahal di dalam teori kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk yang dilihat. Perilaku itu dilihat dari sebagai suatu kesalahan di stimulus respon. Padahal yang seharusnya kita lakukan adalah semua perilaku memiliki tujuan. Apapun yang dilakukan oleh kita dan maka siswa kita itu memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal yang seharusnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi yang di perubahan paradigma, bagaimana kita menjaga barang berharga yang kita miliki. Selanjutnya,
saya bisa mengontrol orang lain. Inilah keyakinan kita di seluruh respon kita. Padahal yang seharusnya dalam teori kontrol adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi orang lain mempunyai hak terhadap dirinya sendiri untuk dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat kita bujukan atau bujukan gagal. Yang seharusnya kita lakukan adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita berkolaborasi, apa yang bisa kita lakukan di sekolah, contohnya misalnya kita bisa menciptakan ide-ide baru, apa yang bisa meningkatkan di sekolahnya kita. Kemudian berpikir menang kalah. Yang seharusnya kita lakukan adalah kita berpikir menang-menang atau win-win solution. Apa sih makna kata disiplin? Disiplin adalah dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Kenapa seperti itu? Di sini kita berbicara tentang disiplin positif. Berarti ada positif pasti juga ada negatif. Mengapa seperti itu Bapak dan Ibu? Karena ketika kita mendengar kata disiplin sudah terbayang di benak kita bahwa kebanyakan orang menghubungkan disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu salah satu alternatif yang terakhir, atau bahkan kita tidak perlu menggunakan sama sekali tentang hukuman. Di dalam budaya kita, makna kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kata cenderung disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Karena ketika kita menerapkan aturan-aturan di sekolah atau aturan di kelas, sudah otomatis bahwa sistem kita buat merasa tidak nyaman. Nah, ini adalah Bapak pendidikan kita. Indonesia adalah Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana dalam kutipan beliau, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin atau disiplin dalam diri pribadi, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan disiplin pribadi, maka wajiblah penguasa lain untuk disiplinkan kita. Dan peraturan-peraturan itu demikian pula harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi walaupun disiplin yang kita lakukan itu tetap harus dilaksanakan dengan suasana merdeka, suasana yang bebas. Nilai-nilai kebaikan universal. Di nilai kebaikan universal ini Bu, berkenaan dengan profil pelajar Pancasila yang digagas oleh Kementerian kita. Tidak ada 6, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga beralat kritis, yang keempat berarti menjaga global, bergotong royong dan kreatif. Di sini saya hanya kasih penguatan saja karena sudah dijelaskan sama teman tadi. Pelajaran kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu kan motivasi dari masing-masing, motivasi dari luar, motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, atau apa yang dikatakan sama kita, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini masih motivasi eksternalnya. Yang mana motivasi dalam diri kita sendiri, yaitu kita mulai menghargai diri kita sendiri, atau kita akan berkata bahwa saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya tidak melakukannya. Inilah motivasi yang diharapkan, yaitu motivasi dalam dari dalam diri kita sendiri. Dan Bapak dan Ibu, di sini saya mengutip sedikit dari bawah pendidikan kita tentang kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Oke, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Di sini adalah penghargaan ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa kita. Paling tidak pengaruhnya ada yang di atas
kita lihat pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak kualitas, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mematikan kredibilitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini mengurangi motivasi dari dalam diri kita sendiri. Karena kenapa? Ketika kita terlalu sering memberikan penghargaan kepada siswa kita berupa misalnya barang, maka dia akan terlalu termotivasi bahwa apa yang saya dapatkan ketika saya melakukan itu. Maka yang seharusnya kita lakukan adalah bentuk penghargaan yang bisa kita berikan, yaitu berikan dia pengakuan secara khusus. Panggil dia secara pribadi, kemudian majukan dia di depan kelas dan mengumumkan kepada semua murid. Tapi panggil dia secara bergantian. Jadi berikanlah penghargaan kepada siswa kita secara bergantian. Yang kedua, yang selanjutnya adalah berikan pengakuan secara konsisten. Dan yang ketiga adalah fokus kepada prosesnya apa yang mereka lakukan. Contoh pengakuan apresiasi atau nilai kebaikan. Kata pembuka yang dilakukan oleh guru adalah kemarin saya perhatikan. Jadi ini contoh kata-katanya Pak dan Ibu. Kemarin Bapak perhatikan nilai kebajikan adalah rasa empati besar sekali. Di mana itu pada saat situasi menolong murid yang baru di kelas kita. Kedua adalah saya menghargai kepedulianmu pada saat membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga adalah terima kasih untuk. Jadi kita mengapresiasi kepada siswa kita bukan hanya masalah minta tolong, tapi kita juga mengucapkan terima kasih kepada siswa kita terhadap rasa tanggung jawabmu, yang mana itu pada saat contoh kasusnya ketika siswa kita memungut kertas yang berserakan di lantai. Nah, contoh tadi tindakan guru yang mana yang paling sering kita lakukan di sini Bapak itu. Kita sebagai guru penjas, apakah mencatat 100 kali dalam buku apalagi suatu kalimat bahwa saya tidak akan terlambat lagi? Apakah dia berupa hukuman atau konsekuensi? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat kita belajar, pada saat belajar. Konsekuensi? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran video call. Konsekuensi. Nah ini. Jadi kenapa tadi di sini ada perbedaan sedikit, yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, dan di atas juga ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Dia berupa hukuman dan juga ada perbedaan berupa konsekuensi. Ayo Bapak dan Ibu, gimana kira-kira perbedaannya? Ini ya, kita kan ada kesepakatan kelas di awal. Jadi terhadap siswa kita ada kesepakatan kelas yang kita buat secara bersama. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ketika kita memberikan hukuman terhadap siswa kita, paling tidak dia akan merasa sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Dia tidak bisa lagi ditawar-tawar. Konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, tapi belum tentu menyakitkan. Hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun verbal. Jadi baik secara kata-kata maupun secara fisik. Kalau di konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Di konsekuensi anak menghargai disiplin. Terus konsep diri yang buruk dan konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, dan di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di hukuman
anak merasa bersalah, anak merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Namun kalau dia dikonsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan bagi mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, mencari masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan untuk mencapai tujuan yang mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kita silakan. Kira-kira secara sendiri, kita sudah jelas kepada kita. Nah ini untuk hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi murid akan tersakiti, murid membenci peraturan, dan hukuman itu dibuat oleh guru. Konsekuensi, murid akan dibuat tidak nyaman, murid akan menghormati peraturan, dibuat oleh guru dan murid. Jadi konsekuensi itu tidak dibuat hanya oleh guru saja, tapi dia dibuat dengan kesepakatan bersama. Restitusi, murid akan mendapatkan penguatan, murid akan menghormati dirinya dan orang lain, dan restitusi itu dibuat oleh siswa. Keyakinan kelas. Oke, sebelum saya lanjut Bapak dan Ibu, saya ingin bertanya dulu kepada kita semua. Apakah sekian puluh tahun makin mengajar, pernah tidak kita buat keyakinan kelas dengan siswa? Tidak. Tidak. Kalaupun pernah, apakah keyakinan kelas tadi itu kita buat di dalam bentuk yang tertulis? Biasanya ketika kita ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan siswanya kita buat secara lisan. Tidak boleh terlambat masuk kelas, tidak boleh makan minum di kelas, dan seterusnya. Ketika itu keyakinan kelas kita buat dalam seperti itu, maka dia hanya berlalu saja, diingat pada saat itu, tapi dia lupakan. Yang seharusnya kita buat adalah bagaimana keyakinan kelas itu kita buat dan tempel depan kelas. Jadi ketika anak melakukan contoh makan dalam kelas, kita perlihatkan, itu kan kesepakatan kita bersama. Apa kita mau melanggar aturan kita? Jadi itulah penerapan disiplin positif. Nah ini maksud dalam keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati secara bersama dan lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih motivasi seseorang dari dalam dirinya atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi ketika misalnya siswa kita tadinya melanggar lagi dengan aturan yang kita sudah sepakati bersama, maka perlihatkan lagi kembali catatan-catatannya. Seperti misalnya contohnya yang tertempel di ruangan ini. Ada saya lihat berapa banyak gambar-gambar poster-poster yang bisa ini mungkin kesepakatan kelas dari guru kelasnya di sini. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Yang lebih rinci dan konkret, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat atau dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Yang terakhir, bersedia untuk meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi yang saya sebutkan tadi, ketika kita buat di dalam bentuk lisan, Bapak dan Ibu, tapi mungkin pada hari itu kita ingat, tetapi kita tidak bisa tinjau kembali bahwa apa keyakinan kelas yang kita sudah sepakati bersama. Namun keyakinan kelas ketika dia dibuat dalam bentuk catatan seperti ini misalnya, atau seperti poster-poster di dinding itu tertempel, maka ketika murid kita melanggar ataupun bahkan diri kita melanggar terhadap aturan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama,
dan kita melihat catatan itu, pasti kita ingat, oh iya, saya pernah membuat kesepakatan itu. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, ada 5. Yang pertama itu adalah kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Menurut Maslow, hierarki kebutuhan dasar manusia itu setidaknya ada 5, yaitu kebutuhan akan keselamatan dan rasa aman. Dalam fisiologi, dalam kebutuhan dasar atau fisiologi kebutuhan dasar manusia merupakan hal yang terlebih dahulu agar manusia dapat bertahan hidup. Contohnya misalnya adalah air, makanan, oksigen, suhu tubuh, kebutuhan seksual, dan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Contoh yang lagi viral sekarang Bapak dan Ibu adalah bagaimana kita menjaga anak tak. Sehingga dengan viralnya sekarang beberapa berita-berita bahwa tentang penculikan anak. Jadi bagaimana kita punya slogan misalnya di sekolah adalah bantu jagai anak tak. Yang ketiga, kebutuhan sosial, yaitu rasa cinta, kasih sayang, serta hak kepemilikan. Yang keempat, kebutuhan mendapatkan penghargaan. Yang kelima, kebutuhan untuk aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri ini adalah kebutuhan tingkat tertinggi dalam kebutuhan dasar manusia. Contohnya adalah kebutuhan pengenalan diri sendiri, penerimaan diri sendiri, kenyataan dan diri sendiri, hubungan interpersonal yang mendalam, penghargaan akan dirinya sendiri, pemenuhan diri sendiri dan persepsi sehat dan realitas. Kenapa di sini saya kasih masuk dalam penghargaan terhadap diri sendiri? Karena terkadang kita banyak melakukan sesuatu tapi tidak tahu akan sesuatu itu. Contohnya kita misalnya mengajar saja hanya untuk menggugurkan kewajiban, akan tetapi tidak mengambil istighfar bahwa apa yang saya bisa dapat peroleh dari mengajar itu. Ya, sebelum saya lanjut kepada pembelajaran kelima, Bu, ini sudah mungkin ada yang ingin bertanya terlebih dahulu. Ya. Iya. Sekarang apakah itu hukuman yang dilakukan sekarang? Hukuman yang diberlakukan. Sebenarnya Bapak dan Ibu, pemberian hukuman kepada anak kita tidak mesti bahwa apa yang selalu kita tahu kekerasan verbal ataupun fisik, tapi coba kita bawa mereka bagaimana, tanyakan dulu kenapa mau melakukan seperti itu. Jadi karena di sini sudah terkait dengan posisi kontrol dulu, kenapa tanyakan seperti itu? Kita memberikan hukuman kepada siswa kita, otomatis saya merasa bahwa ketika saya melakukan ini, saya mendapat hukuman. Jadi tidak ada lagi motivasi dalam dirinya sendiri, kita buat mereka akan kesadaran diri sendiri. Terusnya seperti Bapak dan Ibu. Tetap diberikan hukuman, namun lebih bagusnya kita berikan secara konsekuensi. Jadi apa yang bisanya, mungkin dia bisa perbaiki dari apa yang sudah mereka berbuat kesalahan. Karena biasa, saya kan bisa ada perlawanan waktu saya biasa masih seperti di depan teman-temannya, apa ini boleh lagi kan? Sebaiknya bahkan dihindari kekerasan verbal seperti itu, karena mungkin zaman pendidikan kolonial Belanda dulu itu bagaimana kita ketika memberikan hukuman kan pasti kita inginnya ada efek jerah bagi mereka. Namun ternyata ketika kita diberikan hukuman, mereka malah merasa bahwa saya tambah kuat. Berarti saya ingin mencoba hal-hal yang baru. Apakah saya dihukum lagi dengan hal yang sama? Malah bikin biasa sampai dilapor ke polisi. Iya. Belum lagi dengan undang-undang perlindungan anak sekarang yang sudah masuk dalam ranah pendidikan. Oke, kita lihat Bapak dan Ibu ya. 5 posisi kontrol. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Yaitu yang pertama adalah penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, komandan dan manajer. Nah, di antara 5 posisi ini
kira-kira sebagai guru kita berada di posisi mana? Yang paling sering kita lakukan? Manajer, Penghukum. penghukum. Oke, baik kita lihat lebih lanjut ya. Nah ini posisi kontrol. Ketika kita ada di posisi penghukum, berarti yang lebih sering kita lakukan itu adalah buat kita menghadap siswa, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian guru berkata bahwa kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Jadi kita sudah melakukan pengancaman kepada siswa. Dituntut ke kita penghukum. Nah namun ketika misalnya kita selalu mengambil ini penghukum dan pembuat rasa bersalah, maka anak didik kita itu bukan kita arahkan untuk dia menjadi sukses, namun kita tanamkan mereka bagaimana identitas gagal sebenarnya. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita mengambil dua identitas ini, identitas penghukum dan membuat rasa bersalah, maka tinggal lanjut nantinya itu siswa kita sebenarnya bukan kita didik untuk menjadi identitas sukses, namun identitas gagal. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena ketika kita mulai menghardik, menyakiti, mengancam bahwa awas ya, nanti kamu rasakan sendiri, sehingga anak-anak itu takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Mereka takut untuk mengeluarkan kreativitas mereka, karena mereka mengatakan bahwa jangan sampai saya lakukan ini, saya merasa saya salah, dan saya akan dihukum lagi. Jadi identitas mana yang harus kita lakukan? Kita ada di identitas sukses atau berhasil, yaitu setidaknya adalah teman ataupun pemantau. Namun ini di kurikulum 2013 kemarin melakukan ini, tapi ternyata juga setelah direvisi kembali itu identitas ini pun tidak membuahkan hasil yang maksimal. Nah harapan pemerintah sekarang dengan kurikulum merdeka, kita posisi guru ada di posisi manajer, yang mana itu kita membuat mereka bagaimana menghargai diri sendiri dulu. Mereka termasuk dalam diri kita, bagaimana kita menghargai diri sendiri dulu, sehingga kita selalu membuat bahwa apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat untuk diri saya dan orang lain. Jadi dia sudah membangun motivasi dalam dirinya sendiri dulu. Apa yang dilakukan posisi manajer ketika kita sebagai guru? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya adalah ketika siswa kita terlambat datang ke sekolah, kita jangan langsung intimidasi mereka, langsung dihukum, langsung diapa ketika kita datang terlambat. Tapi sebaiknya diajukanlah pertanyaan-pertanyaan, cari tahu ini siswanya kita, kenapa mereka terlambat, apa masalahnya. Ini kan kita kebanyakan guru bapak dan ibu tidak melakukan itu. Ketika siswa membuat kesalahan, maka hal pertama yang kita lakukan, kenapa kamu melakukan itu? Ambil hukumanmu. Sementara mereka ini melakukan hal-hal yang baru, membuat mereka itu mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakini dan apa yang diyakini, menguatkan pribadi, meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan yang berkualitas. Ketika kita melakukan seperti itu, bahwa kita tanyakan dulu apa alasan mereka melakukan itu. Setelah itu, baru kita mengambil kesimpulan apakah mereka layak dihukum atau diberikan konsekuensi. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Di segitiga restitusi itu ada 4. Di tengah itu adalah segitiga restitusi. Di paling dasar adalah fondasinya dalam menstabilkan identitas, dampingi dengan validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita sudah stabilkan identitasnya dulu, maka pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan adalah, kamu tentu punya alasan untuk melakukan itu. Jadi ini validasi tindakan yang salah, yang seperti saya jelaskan sebelumnya.
adakah cara yang lebih baik efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contoh misalnya siswa, dia masuk ke sekolah bukan lewat pintu, namun dia lompat pagar. Sama-sama masuk ke sekolah, namun satu ada yang masuk secara baik-baik, ada satu yang lompat pagar. Sebaiknya kita tanyakan dulu sama dia, kamu tentu punya alasan mengapa suka lompat pagar. Yang kedua, mungkin ada cara yang lebih baik untuk bisa mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Karena setelah dia mengutarakan apa keinginannya mereka, maka kita validasi kembali, mungkin ada yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Terus kita tanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama di awal di pembelajaran kelasnya kita. Menstabilkan identitas, yaitu guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu juga berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi pertanyaan-pertanyaan inilah yang kita ajukan kepada siswa kita dalam menstabilkan identitas terlebih dahulu. Yang kedua, validasi kebutuhan. Jadi tadi di awal pelajaran kita sudah membahas tentang bagaimana kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini kita guru berkata bahwa kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Contoh kasus tadi adalah lompat pagar misalnya. Apakah yang lompat pagar itu penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha untuk menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang lebih baik, yang lebih baru. Maukah kamu belajar dengan cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apa yang bisa kamu lakukan dengan lebih baik untuk besok hari? Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Guru berkata bahwa apa yang nilai yang kita percaya di kelas sekolahnya kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Oke, ini Bapak dan Ibu sampaikan kita pada kesimpulan dalam materi ini. Disiplin positif yang kita terapkan pada hari ini, perubahannya mungkin tidak langsung terlihat pada hari ini, tetapi kebiasaan positif yang memberikan dampak positif pada kehidupan siswa selanjutnya. Jadi penanaman dari disiplin positif kepada siswanya kita tentulah tidak terlihat secara langsung, tidak seperti misalnya terigu dicampur dengan kunyit, dari putih langsung berubah menjadi kuning. Namun siswa kita butuh puluhan tahun untuk melihat hasil yang telah kita ajarkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.